Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan. Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti separlah belajar. Ya, nah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyatno ini? Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Sedulur, sekarang ini masih ada fenomena menarik yang tengah terjadi, di mana satu kehebohan di dunia maya ini meletup dari satu kota, ya bukan kota besar lah, kota sedang gitu ya. Itulah kawasan Purbalingga, di mana di situ ada orang muda kreatif yang berkarya di dunia musik, kemudian karyanya sekalipun bukan di kota besar mampu mengguncang dunia maya. Itulah kelompok Sukatani. Sukatani, senang karo tani, Sukatani. Ya, hebohnya memang kelompok Sukatani ini mampu viral dengan karyanya yang akhirnya mendatangkan respon dari pihak terkait yang kemudian menggelinding sebagai informasi berkepanjangan, tapi menarik untuk disimak. Yang istimewa dari grup Sukatani ini diantaranya adalah dia tampil lugas, santun, sekalipun dalam dunia yang dikonotasikan semrawut, kalau tidak dikatakan liar. Itulah dunia punk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukatani tampil dengan santun, lugas, dan mampu berkomunikasi dengan anak-anak punk dengan tetap sportif, menginformasikan jati dirinya. Perkenalkan, kami Sukatani, kami berasal dari Purbalingga. Dan kemudian karya-karyanya mengekspresikan realita dalam dinamika masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sedulur Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Kita berdua, saya Yos, ini Pak Hudi. Jarang menyebut nama gitu ya. Oke, sekarang kesempatan bagus, syukur alhamdulillah kita bisa kembali menayangkan satu materi yang ini memang ya benar-benar isu nasional, walaupun bibitnya muncul dari daerah. Tapi luar biasa. Gerangan? Luar biasa ya. Iya. Inilah yang kita semua dibawakan oleh sebuah grup band yang namanya Sukatani. Wah, itu dia petani milenial. Ya. Jadi milenial pas juga, mereka kebanyakan Ya, yang ada di grup band itu ke kalangan muda. Ya. Bisa lah tergolong atau termasuk dalam kelompok milenial juga ya. Ya, ya. Melihat dari namanya, itu konon nama daerahnya atau desanya itu? Desanya Desanya. namanya Desa Sukatani. Sukatani. Dan kebetulan memang secara apa yang diungkap oleh mereka memang ada kecondongan untuk menjadi petani. Ya maksudnya menggeluti. Oh gitu ya, bidang. kisahnya gitu ya. Iya,
Itu saya lihat di YouTube itu lagunya itu yang judul Oh. Sukatani itu seperti itu. Jadi menyukai pertanian, ingin bertani, tetapi itu keterbatasan lahan. Bertasan lahan. Kalau tidak dikatakan tidak punya ya keterbatasan lahan. Iya, iya. Sehingga sebetulnya kalau kita lihat dengan program sekarang ketahanan pangan ya pas juga Betul, gitu, itu. ketika animo untuk Oh ya. bidang pertanian itu Iya, dari iya, iya. kalangan muda Wah, cukup ini kan tinggi ya luar biasa. ini program kampanyenya Pak Prabowo ini sebenarnya soal ketahanan pangan ini ya. Isu-isu nasional juga itu. Jadi kaitannya dengan Sukatani ini memang ini sebuah fenomena yang menurut saya tumbuh dari daerah nasional gitu ya. Betul. Nah, ini kan hal yang jarang-jarang terjadi. Apalagi ini disuarakan oleh anak-anak muda dan kebetulan musiknya itu genrenya rock itu, rock punk gitu ya. Ya, Oh jadi iya, rock itu kan apa namanya ke bawahnya turunannya itu ada punk rock, ada punk ada rock, grunge, ada grindcore, ada apa lagi banyak. ada slow rock juga. Slow rock itu nadanya nada rock tetapi lantunannya slow. Nah, gitu. Saya bingung dulu ketika dulu disuruh pegang acara slow rock itu lah yang jenisnya semacam apa lagu slow rock ya pokoknya rock yang lembut lah, rock yang lembut, rock yang pelan gitu ya Mas. Oke, jadi kita ke tadi masalah Sukatani, di mana memang seperti yang jenengan sampaikan bahwa dari daerah pun itu bisa Mengguncang. ya mengguncang. Bahkan dunia ini isunya ya. Betul. Iya, itu sudah. Katanya bisa ditranslate ke bahasa Inggris Betul juga ya. Iya, itu lagunya sudah saya pernah dimunculkan itu. Sudah bahasa Inggris. Ini kan itu artinya fenomena luar biasa berangkat dari seorang anak muda yang memang. Tapi menurut saya ini ada nilai-nilai yang kadang-kadang kita itu kan sering terhenyak dengan kondisi yang ada ya. Tapi sebenarnya itu realita yang sudah ada. Yang dia angkat realita yang sudah ada. Iya. Tapi kita tiba-tiba terhenyak ketika muncul lagu itu. Nah itu loh. Ya. Ya itulah yang menjadi dampak dari digitalisasi dengan internet itu kan ya semacam itu. Ya coba saja kalau misalnya tidak penyebaran dari sebuah apa namanya informasi ke kalangan luas, kalau tanpa era sekarang digitalisasi dengan internet itu ya mungkin sulit ya. Tapi ketika seperti yang terjadi sekarang, kalau saya kok melihatnya bukan by design itu. Oh iya, ya. Ini sebuah keaslian ya. Keaslian yang dimunculkan itu mengkeaslian. Jadi ya kalau by design saya kira ya tidak ada orang yang kepanasan dong. Ini kan menimbulkan kepanasan beberapa orang, kebakaran jenggot dan sebagainya. Iya, justru dengan bukan didesain itu akhirnya membuat akhirnya pihak-pihak tertentu menjadi terkaget-kaget gitu kan ya. Maksudnya pelakunya sendiri kaget juga. Sesuai dengan musiknya ya. Kemudian kok bisa kok bisa sampai terbelit dengan kasus saya katakan akhirnya menjadi kasus bagi mereka kan ya. Iya. Kemudian secara institusi yang menjadi sasaran kritik walaupun menurut pelakunya kan bukan menyasar pada institusi, itu kan oknum yang menjadi sasarannya seperti itu. Itulah yang disebut sebagai vibrasi dari sebuah karya seni itu ya, memiliki apa namanya dampak-dampak tertentu. Bahasa yang sederhananya adalah dampak-dampak tertentu. Mungkin niat mereka Pak Sukatani itu tidak sampai kepada melawan pemerintah atau melakukan perlawanan terhadap polisi, tidak. Tapi memang dia hanya mengungkapkan realita yang ada. Ketika saya ke sana saya harus bayar ini, ketika ngurus ini bayar ini, itu kan realita. Dan ini belum diungkap oleh banyak orang karena mungkin tidak berani, segan dan sebagainya. Daripada saya berurusan lebih baik tidak berurusan, kan seperti itu. Ya, jadi minimalnya kan menyadarkan pada semuanya, jangan memandang sebelah mata tentang tani. Ya, itu kan yang pertama minimal seperti itu. Justru dan itulah. Kedua ada, jangan memandang sebelah mata tentang anak-anak punk. Itulah. Jadi dari genre musiknya itu tadi punk jangan dipandang remeh itu. Kemudian kehidupan petani jangan juga diredakan. Itu justru ketika negara memikirkan tentang bagaimana untuk ketersediaan, ketercukupan pangan,
mereka mesti mencanangkan program ketahanan pangan. Siapa lagi kiprahnya? Ya petani itu. Petani. Ya. Betul. Jadi posisi-posisi peran ini yang kadang-kadang memang unik ya di kita itu. Ada sesungguhnya kan ya kalau kita kita iris satu-satu atau kita pilah-pilah ya. Ini harusnya peran seorang hakim begini, peran guru begini, Ya. peran polisi begini, peran para musisi begini, seniman lain begini. Nah, ini kadang-kadang ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perannya tentu akan menimbulkan konslet-konslet tadi. Ya. Nah, tetapi itu dibutuhkan karena memang kita harus saling mengingatkan. Sebenarnya kalau bahasa agama itu kan tawasobil haq, tawasobil sob. Ya. Nah, munculnya di para seniman kita adalah kritik itu. Ya betul, itu Ya kan? mengingatkan Mengingatkan berarti, sebenarnya. Jadi tidak harus kita kemudian memandang, wah ini kok mengingatkan seolah-olah. Nah, tapi memang yang pelakunya merasa tersinggung, itulah yang kemudian merasa tidak enak karena ketersinggungan itu. Ya kembalikan aja pada pribadinya masing-masing. Ya, yang jelas pertama kita dalam ruang lingkup nama Sukatani itu sendiri kita salut pertama, Oh ya, salut dengan mereka yang ya berani mengibarkan Sukatani, mengibarkan dalam artian tidak merasa bahwa tani itu kastanya di bawah yang lain, itu tidak, Ya, berarti ya, kita ya, salut mengibarkan bendera tani. Kemudian yang kedua juga salut dengan misi-misi yang mereka bawa lewat pesan dari karyanya. betul. Itulah yang saya kira menjadi makna dalam kehidupan kita. Setiap kita, tadi saya katakan, setiap kita berperan, setiap kita melakukan perbaikan. Hanya memang tadi soal menerima atau tidak menerima kritik itu, ya itu terserah masing-masing orangnya kan. Ya. Tetapi ada nilai yang memang harus kita hargai. Dan saya kok menjadi lebih yakin akan muncul anak-anak yang kreatif di tengah-tengah kondisi yang semacam ini, dan memang harus ada pemihakan dan harus ada dukungan. Dan kita yakin, kita siap untuk mendukung mereka. Kita berada, kita bersama Sukatani. Mengundang? Boleh. Ya, maksudnya kan kalau kita menganggap bahwa sebetulnya di balik kasus ini bagi Sukatani sendiri itu merupakan berkah juga. Akhirnya kan kenal seantero tidak hanya nasional seperti yang katakan tadi ya, karena sudah ditranslate ke bahasa Inggris kan menjadi menjadi internasional gitu ya. Betul itu. Luar Itulah. biasa. Kadang hal yang tidak disangka bisa terjadi juga. Ya. Seperti yang dialami oleh Sukatani gitu kan. Oke, sementara begitu dulu untuk fenomena Sukatani di topik tentang nama Sukatani itu sendiri ya. Kita sebentar pisahan, insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa jumpa kembali. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.